cantik banget. Gimana kabarnya Asa? Sebenarnya akhir-akhir ini saya agak pusing Kak. Nilai saya sering rendah, padahal saya sudah belajar. Saya mengerti perasaanmu Asa, tapi sedih banget. Iya. Tapi kamu sudah berusaha semaksimal mungkin udah kan Asa? Saya malam sih sering belajar pas malam sih Kak. Kadang 1 jaman, habis itu saya main game, kalau nggak scroll TikTok sampai lupa waktu. Jadi kamu 1 jam beralih ke HP, 1 jamnya lagi belajar gitu. Iya, karena saya mikir kayak sudahlah, besok kan masih ada hari besoknya lagi. Sampai kadang-kadang saya lupa kalau besok PR-nya belum saya kerjain. Mungkin Loh, terima kasih Asa, kamu sudah jujur sama perasaanmu. Ada 2 hal yang saya dengar tadi Sa. Di satu sisi kamu bilang kamu khawatir dan nilai terus turun, tapi di satu sisi lain kamu milih untuk menghentikan belajar lebih cepat dan menghabiskan waktu dengan main HP karena kamu merasa masih ada waktu besok. Bagaimana kamu melihat 2 hal yang tidak sejalan ini Asa? Eh, eh, saya baru sadar, saya hanya khawatir, tetapi saya tidak, kan saya kayak tidak takut sama nilai. Saya cuma menunda-nunda Kak. Ya, ada jurang antara apa yang kamu inginkan, nilai bagus, dan apa yang kamu lakukan seperti menunda tadi. Nah, perasaan apa yang muncul sekarang setelah kamu melihat kenyataan ini? Saya merasa malu dan bodoh Kak, tidak disiplin dan mengerjakan tugas. Kamu tidak bodoh, Asya. Ini bukan soal malas, tapi ada pola yang terjadi. Dari ceritamu, kamu sering menunda tugas dan langsung mencari kegiatan yang membuatmu senang, seperti HP, scroll TikTok ataupun nge-game. Nah, saat kamu melihat tugas, belajar yang sulit atau membosankan, otakmu secara otomatis ingin lari dari rasa tidak nyaman itu. Tapi kamu bukan cara menghindari itu malah menjadi salah dan malah menjadi nilai kamu jelek. Menghindari perasaan, jadi masalah bukan di pelajarannya, tapi perasaan saat mau belajar ya Kak. Ya, benar sekali. Setelah tahu ini, apa kamu jadi punya pandangan baru tentang kenapa kamu suka menunda? Ya, saya lebih mengerti sekarang. Tapi bagaimana cara menghilangkan keinginan dari perasaan itu? Nah, itu pertanyaan yang paling bagus. Ada saran dan cara yang sangat ampuh untuk mengatasi penundaan karena penghindaran. Dan cara ini membuat belajar tidak terasa berat di awal. Namanya teknik Pomodoro. Informasinya adalah itu, kamu hanya perlu bekerja keras selama 25 menit, lalu kamu boleh istirahat santai sampai 5 menit, karena waktunya singkat. Otakmu tidak akan merasa berbebani atau cemas. Ini akan mengurangi keinginan untuk lari saat pelajaran itu susah. 20 menit itu terasa jauh lebih mudah, bisa belajar diam-diam. Saya akan coba malam ini. Nah, bagus, komitmen yang baik. Jadi, apa rencana spesifik kamu misalnya setelah kamu makan malam nanti? Oke, malam ini jam 8 malam saya akan siapkan timer mulai belajar 25 menit pertama untuk belajar fisika. Karena itu yang paling saya hindari. Luar biasa. Itu adalah rencana yang spesifik dan realistis. Ingat, perubahan fisik tidak harus langsung sempurna. Yang penting adalah konsisten memulainya. Kita akan tinjau lagi kemajuan minggu depan. Apakah ada hal yang ingin kamu bahas atau butuh dukungan sebelum sesi ini berakhir? Tidak Bu, saya merasa lebih siap dan punya harapan sekarang. Makasih ya Bu. Sama-sama Asa. Saya bangga dengan kesadaran kamu Asa. Makasih Bu. Ya. Yang pertama yaitu probel atau tanya detail. Tujuannya untuk menggali informasi lebih dalam dan jelas. Saya mengerti perasaanmu Asa, tapi sedih banget. Iya. Tapi kamu sudah berusaha semaksimal mungkin udah kan Asa?
Yang kedua, ada konfrontasi. Konfrontasi ini bukan marah, tapi menunjukkan perbedaan antara apa yang kamu katakan dan apa yang sudah kamu lakukan. Kasih Asa, kamu sudah jujur sama perasaanmu. Ada dua hal yang saya dengar tadi, Sa. Di satu sisi, kamu bilang kamu khawatir dan nilai terus turun. Tapi di satu sisi lain, kamu milih untuk menghentikan belajar lebih cepat dan menghabiskan waktu dengan main HP. Karena kamu merasa masih ada waktu besok. Bagaimana kamu melihat dua hal yang tidak sejalan ini, Asa? Yang ketiga, yakni interpretasi. Konselor memberi kamu sudut pandang baru. Mereka menjelaskan mengapa kamu bertindak seperti itu. Misalnya, ternyata kamu menunda bukan karena malas, tapi karena menghindari rasa cemas saat harus memulai tugas yang sulit. Saya merasa malu dan bodoh karena tidak disiplin dan mengerjakan tugas. Kamu tidak bodoh, Asya. Ini bukan soal malas, tapi ada pola yang terjadi. Dari ceritamu, kamu sering menunda tugas dan langsung mencari kegiatan yang membuatmu senang, seperti HP, scroll TikTok ataupun game. Nah, saat kamu melihat tugas, belajar yang sulit atau membosankan, otakmu secara otomatis ingin lari dari rasa tidak nyaman itu. Tapi, kamu bukan cara menghindari itu. Itu malah menjadi salah dan malah menjadi nilai kamu jelek. Keempat dan yang terakhir, yakni pemberian informasi. Ini saat konselor memberikan alat atau solusi nyata. Karena kamu menghindari kecemasan, saya sarankan teknik Pomodoro. Ini membagi belajar hanya 25 menit. Itu informasinya. Jadi, 4 respon aksi konselor adalah mengeksplorasi, yakni problem, menyadarkan, yakni konfrontasi, memahami, yakni interpretasi, dan memberi jalan, yakni informasi. Sekarang, kamu tahu kan apa yang harus dilakukan di sesi BK. Sampai jumpa. Tapi bagaimana cara menghilangkan keinginan dari perasaan itu? Nah, itu pertanyaan yang paling bagus. Ada saran dan cara yang sangat ampuh untuk mengatasi penundaan karena penghindaran. Dan cara ini membuat belajar tidak terasa berat di awal. Namanya teknik Pomodoro. Informasinya adalah itu, kamu hanya perlu bekerja keras selama 25 menit, lalu kamu boleh istirahat santai sampai 5 menit, karena waktunya singkat. Otakmu tidak akan merasa berbebani atau cemas. Ini akan mengurangi keinginan untuk lari saat pelajaran itu susah. 20 menit itu terasa jauh lebih mudah, bisa belajar diam-diam. Saya akan coba malam ini.